Apakah Pak Jokowi bisa netral manakala anak sulungnya running di Pilpres tahun 2024? Rakyat perlu bukti nyata, bukan kata-kata. Karena kata-kata sudah tidak lagi dipercaya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, ada pertanyaan yang mengemuka dari mayoritas masyarakat di Indonesia saat ini. Manakala seorang Gibran Rakabuming Raka, anak sulung dari Presiden Jokowi, running dalam Pilpres tahun 2024 sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto, apakah Presiden Jokowi yang merupakan ayah dari Gibran Rakabuming Raka bisa bersikap netral? Ini pertanyaan sederhana, tapi jawabannya memang tidak mudah karena realita di masyarakat ini sudah penuh dengan prejudice, dugaan-dugaan, prasangka, ada keberpihakan. Tidak salah karena masyarakat melihat proses pencalonan Gibran ini penuh dengan drama manuver-manuver politik yang akhirnya masuk di ranah yudikatif. Mahkamah Konstitusi bisa lolos padahal penuh dengan keanehan sehingga tiket emas atau golden ticket untuk Gibran Rakabuming Raka ini bisa didapatkan. Ini sesuatu yang dipotret oleh masyarakat dengan jelas. Karena apa? Karena ini benar-benar terang benderang, permainannya kasat mata dan masyarakat bisa menilai. Sahabat Indonesia, Pilpres itu sesuatu yang sangat complicated melihat luas wilayah Indonesia yang luar biasa besar ini. Harapan masyarakat adalah semua aparatur negara, mulai ASN, kepala daerah, TNI, Polri bersikap netral, tidak boleh berpihak. Tapi suara-suara yang berkembang di masyarakat belum tentu itu benar atau tidak, tapi itu berkembang secara masif adalah ada arahan dari titik tertinggi kepada kepolisian, kepada kelompok ini, kelompok itu untuk mengamankan Prabowo Gibran. Ini yang didengar oleh masyarakat. Siapapun termasuk tim ses dari Pak Prabowo Gibran tidak boleh protes karena ini perspektif yang timbul di masyarakat melihat segala peristiwa yang ada akhir-akhir ini. Jadi sahabat Indonesia, masyarakat Indonesia menunggu apakah seorang Presiden Jokowi bisa bersikap sebagai negarawan atau sekedar partisan. Karena masyarakat sekarang ini tidak lagi percaya dengan kata-kata. Masyarakat hanya menunggu bukti nyata. Apakah yang disampaikan oleh Presiden itu benar adanya atau sebaliknya? Karena apa? Saat ini di masyarakat timbul suatu semacam pengertian bahwa kalau kita ingin memaknai apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi adalah berpikirlah sebaliknya dari apa yang dikatakan beliau di muka umum. Jujur saya sebagai pendukung Pak Jokowi sedih, tapi inilah yang terjadi. Karena masyarakat tidak bisa dipersalahkan. Ada rekam jejak panjang yang bisa menjadi contoh. Beberapa bulan yang lalu ngomong apa, ternyata tindakannya apa. Pak Jokowi, Gibran sama saja. Jadi penuh dengan pelintiran-pelintiran, penuh dengan inkonsistensi. Ini yang dibaca oleh masyarakat. Dan ini menjadi paradigma branding dari masyarakat dalam melihat
keluarga Pak Jokowi saat ini. Jadi netralitas seorang Presiden Jokowi ini menjadi PR besar bagi Presiden untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa benar apa yang dikatakan beliau kepada di depan pejabat kepala daerah, di depan masyarakat, di depan wartawan, bahwa semua institusi negara, ASN, TNI, Polri, termasuk para menteri, termasuk Presiden akan bersikap netral. Meskipun ada percik-percik kecil. Contoh kemarin beredar video Wakil Menteri Desa Paiman Raharjo mengumpulkan sekelompok orang untuk memenangkan Gibran. Orang bingung, Paiman Raharjo ini bertindak sebagai Wakil Menteri atau sebagai Ketua Relawan sedulur Jokowi. Dan bagaimana masyarakat memisahkan keduanya? Bagaimana masyarakat percaya bahwa orang-orang yang ditunjuk menjadi pejabat publik, pejabat negara, yang kebetulan adalah ketua organ relawan ini tidak menyalahgunakan kekuasaannya? Ini menjadi PR besar. Tapi satu hal yang ingin saya berikan catatan, bahwa saat ini adalah era media sosial, netizen jurnalisme, masyarakat Indonesia berbagai kalangan sudah mampu bertindak sebagai seolah-olah jurnalis. Ada paradigma yang namanya viralisme, bagaimana memviralkan sesuatu. Nah, manakala masyarakat entah dimanapun mereka berada, melihat ada penyimpangan-penyimpangan, ada penggunaan kekuasaan yang tidak proper, mereka akan memviralkan. Dan kalau ini terus bertumbuh dan bertumbuh seperti bola salju, bukan tidak mungkin akan tadi gelombang protes yang luar biasa dari masyarakat dan akan menjadi gelombang chaos yang bisa menghantam pemerintah sekarang. Ini analisa kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Jadi saya mohon kepada Bapak Presiden dan seluruh aparat negara, TNI, Polri, dan ASN, kepala daerah dan sebagainya, jangan mengecilkan rakyat. Rakyat sekarang sudah mulai cerdas. Rakyat sekarang mempunyai logika dan jalan sendiri untuk memperoleh keadilan. Jadi kepolisian yang paling bersentuhan langsung dengan masyarakat, hati-hati. Jangan sampai ada bias-bias atau penyimpangan-penyimpangan nanti dipotret oleh masyarakat, kemudian diviralkan, dan kita tahu apa yang terjadi kalau gelombang masyarakat sudah mengkristal, kegundahannya sudah bertumpah ruah dan akhirnya mengkristal dan meledak menjadi gerakan masyarakat untuk menuntut keadilan. Masyarakat berhak untuk bercuriga. Sebagai contoh, PKPU terkait dengan umur calon presiden dan calon wakil presiden saja sampai sekarang belum diganti. Padahal mereka sudah menerima ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ketua PKPU seolah menggampangkan bahwa mereka beracuan pada putusan MK. Padahal seharusnya untuk merubah peraturan KPU itu harus konsultasi terlebih dahulu pada pemerintah dan DPR. Ini berpotensi digugat di PT UN. Nah, nanti terkait dengan sengketa pemilu, sengketa pilpres, yang mengadili adalah Mahkamah Konstitusi. Manakala kita sudah bercuriga bahwa Mahkamah Konstitusi tidak lagi seperti dulu kehormatan dan martabatnya, apalagi ipar presiden masih menjadi ketua MK, sangat masuk akal kalau masyarakat tidak percaya dengan independensi dan kredibilitas dari Mahkamah Konstitusi. Kasus lolosnya Gibran sudah menjadi catatan tersendiri di masyarakat. Jadi ini gelombang-gelombang yang lahir dari masyarakat
atas semua peristiwa-peristiwa. Ini bukan sekedar curiga yang tidak ada alasan. Ini sangat beralasan. Jadi kalau menjawab pertanyaan tadi, apakah Pak Jokowi bisa netral manakala anak sulungnya running di Pilpres tahun 2024? Rakyat perlu bukti nyata, bukan kata-kata. Karena kata-kata sudah tidak lagi dipercaya. Jadi kita lihat saja nanti seperti apa, dan Pak Jokowi harus sadar bahwa konsekuensi logis kalau beliau tidak netral itu akan seperti apa. Saya hakul yakin seorang Presiden Jokowi sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi kalau netralitas beliau diragukan dan tidak terbukti di dalam kenyataan dan realita. Sahabat Indonesia, ini adalah pertanyaan masyarakat, pertanyaan saya, dan ini sangat wajar, dan kita harus menunggu apakah jawaban dari pertanyaan ini sesuai dengan harapan kita atau sebaliknya. Kita tunggu saja. Baik sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi SKM.